Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel aku teman-teman. Nah, kita mau ngobrolin dulu tentang kompor ya. Hari ini aku baru selesai servis kompor. Nah, buat teman-teman yang punya kompor seperti ini aku pakai merek Domo ya. Ini merek Domo seperti ini. Nah, buat teman-teman yang sering mengalami kendala dengan kompor ini, berarti kita sama ya. Ini adalah kompor Domo, dan yang paling sering aku pakai itu adalah kompor yang di sebelah kiri ini ya teman-teman, yang mata besar. Karena dia yang mata apinya yang besar cuman ada satu, sedangkan yang dua itu yang sedang, yang satunya juga yang kecil ya. Nah, jadi ini aku sambil ngetes apinya ya. Aku sambil goreng-goreng. Nah, jadi kemarin itu aku habis servis kompor ini karena permasalahan itu ada dua macam. Satu, apinya itu kecil sekali seperti api lilin, kemudian juga dia sering bunyi blep-blep gitu ya. Jadi kadang-kadang dia sering hilang ya, tiba-tiba apinya tuh blank hilang. Nah, aku udah banyak sekali nyari tukang servis ya untuk ngefix atau ngebenerin ini ya. Dan kemarin itu dengan akhirnya dengan harga yang cukup lumayan ya. Untuk biaya satu mata aja itu lebih kurang 375 untuk satu mata api. Next time mungkin aku akan review ya. Aku belum pernah coba pakai jasa servis dari Domo yang resmi, karena kemarin itu bukan yang resmi sih. Nah, jadi kemarin itu dia cuman bilang aja sih katanya kalau untuk tips pemakaian kompor Domo ini, sebetulnya ini aku udah tahu ya, cuman barangkali ada teman-teman yang belum tahu. Nah, pertama kalau untuk pemakaian kompor Domo ya, setiap kali kalau kita udah habis pakai, ini semua harus dibuka ya. Ini semua harus dibuka. Tuh. Ini ya. Ini semua harus dicuci. Minimal dilap lah ya. Tuh. Padahal setiap kali aku habis pakai ini pasti aku bersihin ya. Nih, termasuk bekas-bekas percikan minyak ini pasti akan aku pakai ya. Sebenarnya sih pakai kompor Domo ini fine-fine aja, nyaman-nyaman aja ya, walaupun apinya yang lumayan besar itu cuma satu tungku yang ini ya, sedangkan yang lainnya itu normal biasa aja seperti ini. Nih, ini aku pakai yang biasa ya. Dan yang paling kecil ini cuma ada satu juga, ini biasanya juga untuk menghangatkan. Cuman kalau untuk yang menurut aku ya, kekurangan untuk Domo ini kali ini setelah aku pakai sekitar berapa tahun ya, lebih kurang 4 tahunan, itu yang kalian harus hati-hati itu ya, itu adalah menjaga pemantiknya ini. Nih, jaga pemantiknya ini ya, nih yang di sini, karena pemantiknya ini lumayan mahal harganya kalau mau beli baru ya. Kemudian yang ini juga pemantiknya ini emang udah lepas, udah copot karena kemarin patah. Jadi yang ini nggak pakai pemantik. Jadi aku harus manual ya kalau mau ngidupin apinya. Nah, sedangkan yang tiga ini sih karena aku jarang pakai, jadi pemantiknya sih fine-fine aja. Nah, kemudian ya yang pasti kalau untuk pemakaian kompor Domo, dia itu mesti telaten. Telatennya itu maksudnya gini, untuk pemakaiannya itu benar-benar harus rapi, harus benar-benar bersih ya. Setelah kita pakai, setelah kita masak itu benar-benar harus dirapiin, dibersihin di pinggiran mata api ini gitu ya. Nah, kemudian untuk menjaga supaya lempengannya ini awet ya teman-teman, lempengan yang ini ya, ini kalau misalnya kita udah habis masak ya, udah kita selesai, panci atau wajan apapun itu harus langsung segera diangkat. Jadi jangan lama-lama terlalu lama di atas tungku ini, karena itu akan menyebabkan lempengnya ini menjadi apa ya, bahasanya itu kayak cepat aus gitu ya, cepat panas, cepat gosong gitu ya. Nah, jadi ini lempengannya ini yang mesti dijaga. Karena aku sering banget pakai yang api besar yang di situ, itu memang kelihatan sekali lempengnya itu lebih apa ya, lebih burik gitu. Lebih burik ya, karena itu memang paling sering dipakai ya. Sedangkan yang satu
2, 3 ini jarang sekali dipakai. Nah pokoknya kalau misalnya teman-teman nih misalnya udah pakai ya, nih kalian udah matiin apinya, ini harus langsung diangkat, nggak bisa lama-lama di atas tungku ini ya, si wajannya ini gitu ya. So far sih aku belum pernah coba untuk panggil tukang servis yang resmi dari Domo ya, karena aku belum sempat, karena biasanya sih selama ini pakai jasa servis kompor yang panggilan gitu sih, paling cuma untuk bersih-bersihin aja. Biasanya ini dibongkar ya, biasanya ini dibongkar, dibersihin, ada binatang atau apa gitu. Nah tapi ini aku udah 3 kali ya, udah 3 kali mengalami trouble-nya, itu apinya kecil, terus juga sering bleb-bleb. Nah nanti next time kalau seandainya pasca aku servis ini masih trouble yang sama ya, masih trouble yang sama, mungkin aku akan panggil yang resmi. Nah jadi untuk teman-teman yang mau pakai jasa servis, kalian mesti bener-bener dengerin apa menurut mereka itu trouble-nya itu di mana. Kemarin sebelum pakai servis yang ini yang lumayan mahal itu, aku pakai juga jasa servis tapi yang lain ya, cuman dia bilang katanya itu permasalahannya itu dari tabung selang, katanya kotor. Aku nggak tahu ya, rasanya itu nggak masuk akal sih ya. Katanya sih ada kotoran di saluran kabel tabung ini gitu. Sedangkan kalau yang dari tukang servis kemarin, dia bilang itu kotornya di bagian sini. Jadi aku bingung yang benar tuh yang mana gitu. So nanti aku akan lanjutin ya review aku H+1, 2, 3 ya, atau H plus berapa gitu ya setelah penyervisan kemarin. Jadi buat temen-temen yang pakai kompor Domo ya, jangan sampai kalian lupa bersihin kompor ini after kalian pakai. Padahal setiap kali aku habis masak ini pasti aku bersihin loh, pasti ini kinclong banget ya. Tuh ya teman-teman ya, ini apinya stabil. Ini apinya stabil dan cukup besar. Oke teman-teman, sementara itu dulu review aku dan tips aku untuk kalian yang pakai kompor 4 mata ya. Thank you for watching ya teman-teman. Jangan lupa videonya di share supaya bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.